Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Teman-teman, rekan-rekan semua, welcome to IDE Dunia Breakout Room Session. Yay! Jadi acara ini adalah forum di mana panelis akan memberikan pendapat, opini, dan insight dari mereka mengenai topik-topik yang kita akan bahas hari ini. Nah, di hari ini, di acara breakout ini ada 5 sesi, dan 5 sesi ini, di setiap sesi ada masing-masing topik. Tema hari ini untuk breakout session adalah the development of education in Indonesia in the eyes of local. Jadi di mata mahasiswa di Indonesia dan international scholars. Jadi teman-teman yang kuliah di luar. Jadi forum ini adalah intellectual discussion, bincang santai, dan durasinya around 1 jam, like 60 minutes. Terus dalam forum ini kita bahasa pengantarnya bisa pakai bahasa Indonesia atau juga bisa pakai bahasa Inggris. And today I'll be your host. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fermi Austrianto. Dipanggil saja Fermi. Saya studi dan tinggal di Vienna, Austria, di Universitas Webster University Vienna, ambil jurusan hubungan internasional. Dan sekarang ini saya bersama teman-teman we co-founded organisasi yang bernama IDE Dunia. Jadi IDE Dunia ini adalah organisasi one branch dari IDE Indonesia. So we are a youth organization, a non-profit that connects Indonesian youth globally with innovations for better Indonesia. We connect leaders, influential speakers, motivator speakers, and politicians and scholars globally to share their insights, skills, values, ideas for us students to benefit, and also for the sole purpose of bettering Indonesia. And today in this breakout session, rundown event, so each session, since we have an hour, so each session will be around 12 minutes. We have our wonderful 3 panelists today. First, we have Mas Febi Dwi Sutianto. He's the editor of Kumparan.com, and he specializes in the development of business and economy. He's a Master of Economics at Xiamen University in China. And second, we have Mbak Kinkin Dia Pitaloka. She is a master candidate in biomedical sciences at University of Indonesia. And last but not least, we have Mas Adli Hamzi. He's a postgraduate. Maaf? Adli Hazmi. Mas Adli Hamzi. He's a postgraduate candidate in international relations. Kita sama ya, Mas? Kita bidangnya, jurusannya. HI, Mas. HI, iya, betul. And South Asian Studies at Necmettin Erbakan University in Turkey. And he's also a content writer and editor. So without further ado, let's begin this event. So for this first session, we'll be focusing on renewable energy, jadi energi yang terbarukan, and also climate change, bahan iklim. Nah, maybe for me it's easier to explain in English. So as you can see, that in today's modern age, the global temperature have risen by 0.5 degrees, according to the National Geographic and Discovery Channel, and also for the Global Weather Forum. And with this, it causes so many problems, such as airnya
es di kutub utara dan di kutub selatan. Why is it a problem? Because this causes a decline, menurun populasi polar bears. Polar bear itu beruang putih. Selain ini juga, global temperature rise ini menyebabkan food shortages, poverty levels increase karena saking panasnya global temperature ini, crops tidak bisa banyak pertumbuhan, especially in areas such as in Southeast Asia like India and Indonesia and areas which are in the in the equator, which experiences lots of drought. Drought itu jadi itu pengeringan weather. And then not only that, the main causes of global climate change is also us, like countries using fossil fuels, the burning of oil too, which causes pollution. Nah, polusi ini menyebabkan heat that is trapped in the air because of the greenhouse effect. That heat is trapped under the ozone layer, which causes also the rise in global temperature. And another point is that global temperature rising, this causes also sea levels. This is also a problem because many islands now also have sunken because of this problem. And with this, I would like to state my statement. And bagi Mas dan Mbak yang setuju dengan statement ini, silahkan tetap on videonya. Dan bagi Mas atau Mbak yang tidak setuju dengan statement ini, bisa turn off videonya. Di situ kita bisa mulai dari Mas yang setuju dengan statement ini dan memberikan pendapat dan opini dari Mas-Mas atau Mbak-Mbak mengenai statement ini. Nah, statement ini yang saya bacakan adalah, saya setuju bahwa semua mahasiswa Indonesia harus diwajibkan untuk mempelajari ilmu pengetahuan seperti energi terbarukan. Ya udah. Wind power, hydroelectric power itu menggunakan air, dan nuclear energy power. Perubahan iklim, so climate change, kesadaran lingkungan sebagai bagian dari kursus kurikulum education. Bagaimana kita dapat menggunakan energi terbarukan dan menerapkannya di Indonesia. Silakan bagi panelis yang setuju bisa tetap on videonya, dan bagi panelis yang tidak setuju bisa turn off videonya. Semua teman-teman setuju dengan statement ini? Setuju dengan catatan. Setuju dengan beberapa saran dan masukan, obviously. Okay. But so we can like move on to the discussion. Mas Adli Hazmi dari Turki, silakan memberikan pendapat dan opini. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kesempatannya buat saya untuk berbicara mengenai statement pertama. Apakah saya setuju bahwa pengetahuan renewable energy itu harus ditanamkan dalam kurikulum di Indonesia? Well, gini, kita nggak bisa yang namanya mengindahkan bahwa kita bergantung dengan listrik, dan itu ada dan menurut National Geographic 80% itu bergantung dengan non-renewable energy. Masalahnya adalah pemahaman bahwa hal itu sebenarnya juga merusak bumi, seperti lapisan ozon. We know, kita sudah tahu, udah lama banget. Zaman saya umur berapa ya, 15, sekarang saya umur 29, itu sudah tahu bahwa lapisan ozon itu bolong, tapi kita nggak tahu kenapa lapisan ozon itu bolong. Kutub utara itu esnya mencair, tapi kita nggak pernah tahu seberapa hebatnya efek dari greenhouse effect ini gitu loh. Pemanasan global ini seberapa. Justru ketika saya kuliah di S1 waktu itu hubungan internasional, baru dikasih lihat statistiknya, kemudian datanya, kemudian video dokumenternya bagaimana kutub utara itu mencair segitu hebatnya. Masalahnya pemahaman hal ini tuh nggak terlalu nangkep ketika saya kecil. Contoh gampang deh, dulu
pemahaman saya itu tahunya kalau hujan ya udah main hujan-hujanan. Tapi ketika kuliah ada yang namanya acid rain. Itu bisa mempengaruhi, misalnya hari pertama hujan kalau nggak salah waktu itu diterangkan oleh dosen saya, itu justru berbahaya karena asidnya masih banyak gitu. Kita nggak tahu hal itu. Saya tahunya bahwa hal ini didapatkan ketika saya kuliah. Nah, yang perlu ditanamkan juga adalah dulu saya punya satu mata kuliah yang sangat saya suka, yaitu politik lingkungan global, yang ternyata membuka mata bahwa apa yang kita lakukan seperti penggunaan listrik, pabrik, segala macam limbah, itu berdampak secara langsung kepada kita. Nah, pemahaman ini harusnya ada ketika waktu kita kecil. Tapi karena kompleks, kita kan nggak mungkin ngomongin ke anak kecil bahwa ini loh yang namanya pemanasan global itu kayak gini, itu terlalu kompleks. Lebih enaknya kurikulum kayak gini tuh diterapkan dengan cara bermain, dengan cara analogi, biasanya kayak gitu. Anak, oh ini bahaya ya gitu. Yang mengejutkan hal ini, mungkin di Indonesia jarang sekali ada orang yang berbicara tentang hal ini di usia sangat muda. Tapi di US, Severn Suzuki, kalau nggak salah di tahun 1992 itu masih kurang dari, kayak umurnya masih 13-15 tahun. Itu berbicara di UN Conference on Environment and Development di Rio de Janeiro. Maksudnya adalah dia punya concern kayak gitu. Terus kemudian kita melihat ada Greta Thunberg yang kayaknya anak sekecil itu kok bisa sih ngomong bahwa bisa ngerti bahwa ini tuh mengancam masa depan dia. Nah, pemahaman kita sekarang itu tuh lebih kepada ya udah pakai listrik aja, tambang aja. Kita nggak mau melihat bahwa dari kecil ada yang namanya clean energy, ada namanya renewable energy. Apa aja angin, di Belanda ada kincir angin dan lain sebagainya. Masalah itulah yang harusnya kita pecahkan sekarang gitu loh. Kalau kenapa saya setuju, ya itu tadi, pemahaman dari kecil itu akan berkembang ketika dia beranjak dewasa baru menemukan solusinya. Kita nggak mungkin kayak anak kecil dikasih tahu itu tiba-tiba, oh gue tahu solusinya kayak gini, karena terlalu kompleks. Kayak gitu. Kalau dari aku, segitu aja. Contoh lain misalkan ada air pollution, ada kalau minyak jatuh di laut itu bagaimana dampaknya. Nah itu juga harus, sebenarnya anak kecil harus tahu itu aja. Maksudnya sebatas general aja. Nanti dia akan berkembang sendiri kok. Kalau aku, kenapa aku setuju ya seperti itu. Karena pengetahuan ini baru aku dapat ketika kuliah, bukan ketika aku SD, SMP. Gitu. Terima kasih, Mas Adli. Very informative. I fully agree too. Silakan Mbak Kinkin untuk memberikan pendapat, opini, insights. Kalau dari opini saya totally setuju banget dengan mosi dari Mas Fermi yang mengatakan bahwa seluruh dari siswa sampai mahasiswa harus mempelajari mengenai renewable energy atau energi terbarukan untuk mengurangi seperti dampak global warming dan sebagainya. Karena menurut saya, kita itu tidak bisa bergantung dengan misalnya listrik atau gas alam. Pokoknya yang dari bumi itu kita tidak bisa bergantung selamanya. Maka dari itu kita harus mencari energi-energi yang alternatif. Misalnya saja saya pernah mendapatkan kuliah waktu saya S1 itu mengenai keanekaragaman mikroorganisme. Nah, saya waktu kuliah tersebut saya mendapatkan insight baru bahwa ada suatu mikroorganisme yang namanya cyanobacteria, itu ternyata dia bisa untuk menghasilkan biofuel. Jadi untuk bisa menggantikan minyak bumi. Kemudian saya juga mendapatkan kuliah mikroorganisme itu bahwa kandungan minyak bumi dari dunia ini akan semakin menipis, semakin lama semakin menipis. Maka bisa juga kita kasih energi terbarukan dengan memanfaatkan misalnya cyanobacter tadi gitu. Karena perubahan-perubahan lingkungan, kemudian climate change yang kita rasakan saat ini akan berdampak, mungkin tahun ini misalnya kita merasakan bahwa dampaknya itu belum terlalu terasa, tapi kita tidak bisa menduga bagaimana beberapa puluh tahun ke depan. Maka dari itu, dari sekarang kita harus sudah memikirkan kayak gimana sih energi cadangan yang harus kita siapin, gimana cara-cara atau bahan-bahan alam apa yang bisa kita gunakan untuk kita menggantikan energi yang kita bergantung saat ini.
Kemudian waktu itu saya juga mendapatkan kuliah. Benar banget yang dikatakan dengan Mas Adli tadi, bahwa banyak banget materi-materi ini yang kita dapatkan dari kuliah. Dari kecil kita belum mendapatkan materi secara komprehensif. Contohnya tadi penggunaan, saya bahas kembali mengenai cyanobacter, karena saya baru tahu bahwa cyanobacter itu sangat mudah untuk dikembangbiakan, misalnya dengan cara kultur. Kemudian setelah kita kultur cyanobacternya, kemudian kita pisah-pisahkan misalnya spesies yang ini, spesies yang itu, sehingga kita bisa mendapatkan produksi dari biofuel. Kemudian menurut saya juga, misalnya dari kelompok mahasiswa, kan saya alhamdulillah lulusan dari biologi. Kemudian saya sedikit banyaknya mengetahui bagaimana tata cara misalnya kultur dari cyanobacter. Kemudian bisa juga kita seperti membuat suatu klub atau bagaimana untuk mengumpulkan mahasiswa-mahasiswa, di mana nih caranya kita, misalnya kita ingin mengkultur cyanobacter nih, terus kita membuat proyek gimana cara memurnikan cyanobacter ini untuk menghasilkan biofuel. Seperti itu kalau secara konkretnya. Karena seperti yang saya katakan di awal, karena kita tidak bisa bergantung dengan energi yang kita pakai sekarang ini. Kita nggak tahu beberapa tahun ke depan, apakah energi itu sudah habis, kita nggak tahu, dan kita belum ada cadangan. Maka dari itu kita harus mulai cadangan dari sekarang. Gitu, Mas. Terima kasih, Mbak Kikin. Mungkin dari Mbak Kikin juga agar lebih tentang environmental awareness, mungkin Mbak bisa explain tentang dampak dari polusi dari segi biomedics. Polusi itu bisa menyebabkan apa? Karena mereka kan di Indonesia kan memikirkan bahwa ini climate change tidak penting nggak? Mungkin dan keluaran dari energi dari batu bara atau kepada populasi perkampungan di sekitar energi batu bara dan dampak kepada bodinya gimana kayak gitu. Kematian juga yang sangat meningkat kan kalau kampungnya dekat kayak energi batu bara misalnya kayak gitu. Ya. Yeah. Thank you Mbak Kikin. Saya akan sedikit saja ya, Mas. Iya, silakan. Kebetulan banget saya kayaknya sebulan yang lalu baru dapat kuliah mengenai itu. Saya dapat kuliah dari mata kuliah patobiologi. Saya mendapatkan kuliah bahwa emang banyak banget dampak dari misalnya polusi-polusi. Misalnya ada kadmium, kemudian ada karbon, kemudian ada seperti merkuri. Itu dapat menyebabkan untuk ngelit tubuh kita apabila sudah terakumulasi banyak dalam tubuh, itu dapat menyebabkan kanker. Maka dari itu kayak semestinya sudah kita kurangi seperti itu, Mas, kayak bahan-bahan yang menyebabkan polusi. Maka dari itu lebih baik kita menggunakan energi alternatif yang lebih ramah lingkungan. Terima kasih Mbak Kikin. Kita move ke Mas Feby Dwi Sutianto. Silakan Mas, memberikan opini, pendapat. Ya, kalau soal renewable energy sama climate change sebenarnya kan semua saling terkait kan. Ketika penggunaan energi fosil makin banyak, otomatis kan mempengaruhi tentang climate change. Nah, kalau saya dari perspektif jurnalis saja sih melihat. Pertama adalah kita udah selalu banyak studi, kalau kita lihat jurnal soal renewable energy apapun itu udah banyak banget kan. Nah, oke, aku setuju dengan statement Mas bahwa harus ada pelajaran untuk tentang renewable energy sama climate change, tapi baiknya dimulai dari bahkan lebih dari sejak usia dini kan, semacam membangun awareness sih sebenarnya. Karena kenapa awareness itu penting? Sebagai contoh adalah bahwa kita tahu bahwa batu bara itu mengandung polusi tinggi, tapi kita tahu bahwa listrik batu bara adalah ongkos yang paling murah, maksudnya. Ketika kita mau katakan PLN mau menjual listrik dengan katakanlah dengan renewable energy kayak wind turbine, terus ada geothermal, terus dia ada batu bara, apakah konsumen mau dia membayar lebih tinggi? Katakanlah seperti itu, bisa dipecah. Katakan daerah X, kabupaten X dia pakai renewable energy, tapi harus bayar, konsekuensinya harus bayar loh, kamu harus bayar dengan harga lebih mahal. Terus di daerah kabupaten C dengan pakai batu bara, dia dengan harga lebih murah. Ketika awareness-nya itu rendah, kita bicara aware ya, ngapain gue pakai suatu hal yang mahal, mending gue istilahnya ya sama-sama listrik, istilahnya awareness itu penting. Kemudian
adalah ini, saya kasih contoh adalah ini juga nggak bisa berdiri sendiri ya, harus government support juga. Katakanlah ini, ada satu kasus pernah Bluebird di Indonesia kan dia meluncurkan Tesla ya, Iya. Tesla yang mobil listrik. Nah, dia untuk satu Tesla itu harganya sekitar 1,5 miliar ya. Terus kemudian pakai Mercedes mungkin sekitar harga 500 juta ya. Dengan dua harga berbeda tapi tarif sama, gimana seorang orang atau perusahaan mau aware soal istilahnya green movement atau menggunakan transportasi ramah lingkungan, menyediakan transportasi ramah lingkungan, tapi biayanya itu sangat mahal. Maka itu perlu juga ada government support sini, masa ada tax untuk mereduce biaya-biaya yang bisa supaya transportasi atau apapun yang renewable energy biar setara dengan atau lebih murah bahkan dengan energi yang tidak ramah lingkungan. Itu aja dulu sih. Terima kasih, Mas Feby. Kalau dari saya sih, Mas-mas dan Mbak-mbak, saya ada pertanyaan ya. Gimana cara untuk kita bisa bikin renewable energy appeal to Indonesia? Karena kan ini untuk kebaikan masa depan bangsa kita, untuk negara kita juga Indonesia. Jadi itu dari saya sendiri, saya melihat sih Indonesia tuh hanya think what is beneficial for now, right? They don't think what is like in the future. Mungkin dari pendapat dari mas-mas dan mbak-mbak, gimana cara kita bisa appeal renewable energy untuk kebaikan masa depan Indonesia kayak gitu. Mungkin mulai dari Mas Feby, silakan memberikan pendapat. Tentang renewable energy ya. Kembali lagi sebenarnya kan semua harus sadar dulu bahwa dampak dari renewable energy adalah polusi berkurang, terus masalah kesehatan dan sebagainya. Kan dihitung sama Mbak Kinkin ya, dari efek dari masalah polusi atau apa terhadap lingkungan itu. Kemudian sebenarnya apapun ketika behavior kita udah siap, tapi government nggak menyediakan juga percuma juga kan. Sebenarnya semua harus jalan sebenarnya Mas. Karena kan renewable energy apapun itu benar-benar high cost, misalnya cost inisial di awal itu mahal banget ya. Investasi tentang kayak mau wind turbine, terus kayak di Cina itu kan termasuk sekarang udah green movement-nya udah sangat tinggi ya, bahkan udah di kota Shenzhen itu bahkan 100% taksi dan angkutan busnya itu udah bus listrik. Dia di sana kebalik sistemnya adalah government menyediakan fasilitas energi terbarukan, katakanlah dengan bus listrik, mobilitas listrik, tapi plus dia memberikan subsidi. Jadi masyarakat dipaksa untuk terlibat ya, dipaksa menggunakan, istilahnya orang bilang adalah berubah dengan dipaksa ya. Kalau kita hanya suruh sadar, ayo sadar susah. Apalagi kalau kita behavior Indonesia kan disuruh untuk sukarela mungkin susah, mungkin itu aja sih. Harus kadang ada dipaksa dengan pemerintah nyediain ini, aku nyediain ini, terus dengan fasilitas ini, terus dengan subsidi kayak gini. Kalau dari Mas Adli, silakan memberikan pendapat. Ya, dari dulu saya ada suatu pertanyaan yang mengganjal dan ini belum bisa dijawab sampai sekarang. Bahwa ketika, benar kata Mas Feby tadi, adalah renewable energy itu tinggi cost-nya. Sedangkan orang lebih mikirnya cost and benefit. Kalau dalam HI itu hal yang paten. Maksudnya kita harus mikir untung ruginya. Dan itu yang menjadi pertanyaan adalah ketika kita menggunakan renewable energy yang cost-nya lebih tinggi, otomatis pelaku bisnis, contoh saja kayak misalkan penyedia jasa untuk energi kan dia butuh untung juga gitu loh. Otomatis nggak mungkin rugi gitu. Ya kan? Apakah mereka mau gitu loh. Sedangkan mereka aware pasti bahwa ini tuh akan merusak bumi gitu. Aware pasti banget itu. Tapi mereka lebih milih jangka pendek karena ya udah yang penting mudah, cost-nya rendah, produksinya banyak, konsumennya tercapai, kemudian ya udah kayak gitu. Nah, kenapa Indonesia lebih kepada jangka pendek? Karena ya memang sistem kita sekarang kayak gitu, kayak nggak usah gitu deh.
sistem pemerintahan 5 tahun sekali, otomatis jangka pendek. Kita kan nggak mungkin kayak misalkan renewable energy project-nya misalkan satu orang, katakanlah si A yang menjabat saat ini akan merencanakan project 20 tahun. Misalkan. Terus kemudian 5 tahun kemudian dia diganti. Terus bisa jadi orang yang B yang menggantikan itu ini terlalu lama. Jadi kita ganti yang muda aja. Nah itu yang jadi masalah di kita gitu loh. Nah yang kedua yang pengen aku sampaikan bahwa salah satu hal yang terjadi di Turki itu kalau aku di kota Konya ya, aku nggak pernah melihat yang namanya langit-langit kayak Jakarta tuh yang tertutup dengan polusi. Konya di Istanbul pun ya juga masih panas, langitnya biru. Salah satu yang aku salut di sini adalah penggunaan transportasi umum. Itu kan mengurangi emisi juga, mengurangi polusi udara juga kan. Di sini transportasi umumnya kita menggunakan tram, kita menggunakan bus, tapi kita terjangkau gitu loh. Maksudnya adalah lebih mudah aksesnya, terus kemudian menjangkau setiap lini kayak gitu. Jadi orang lebih aware kayak mending gue naik bis atau naik tram gitu. Beda kalau misalkan kita sama-sama, misalnya aku sama Mas Febi sama-sama mahasiswa internasional di luar negeri. Kalau di Indonesia, otomatis kita kan beli motor murah misalkan, ya kan? Iya. Kalau di sini kita mau beli motor gimana, mahal gitu loh. Kita pakainya tram, pakai kartu pelajar segala macam sehingga lebih ngikutin kultur sebenarnya kayak gitu yang terjadi. Untuk mengurangi itu emang kata Mas Febi benar, harus dipaksakan gitu loh kulturnya. That is hard. Kalau aku susah sekali melihat Indonesia untuk melakukan hal ini. Gitu. Jadi it all comes to the culture, right? Persepsi Betul. orang Indonesia. Oke. Ya karena awareness itu akan berubah gitu loh nantinya. Betul. Apa memungkinkan kalau kita sudah ada fasilitas transportasi, kita bisa tetap reduce emisi. Tapi it's hard. Kita lihat aja sekarang yang terjadi di Indonesia dengan segala maruknya, misalkan satu rumah bisa 4 mobil, terus pabrik juga membuang limbah sembarangan. Itu yang terjadi. Aturan yang tidak terlalu ditegakkan dan tidak terlalu mendukung dengan lingkungan jangka panjang. Masalahnya ada di situ juga gitu loh. Kalau misalnya kita cuma bicara soal awareness anak kecil dan Mas Febi bicara soal government, ya government itu ada hal yang paling sulit untuk dibujuk sekarang. Betul. Silakan. Terima kasih Mas Adli. Silakan Mbak Kinkin. Ada pendapat? Silakan memberikan pendapat. Baik, saya akan menyampaikan sedikit mungkin ya pendapat bagi saya. Emang penting banget yang pertama itu kita harus bangun awareness. Kemudian yang kedua pendapat aku, setelah kita bangun awareness, terus kita menemukan misalnya satu teman nih, satu frekuensi dengan kita, terus kita bisa membangun suatu komunitas, misalnya gimana nih kita harus bikin kayak suatu project, bikin gimana ya dari renewable energy atau sebagai macam. Setelah kita menemukan suatu komunitas itu, terus kita harus lakukan dengan konkret gitu loh Mas. Masalahnya banyak banget sekarang ini yang aku temuin di Indonesia ini, kayak banyak banget tuh tumpukan proposal, gimana nih cara bikin renewable energy, gimana cara bikin, gimana untuk menekan polusi, tapi itu hanya sebatas proposal. Dan pengerjaannya itu belum konkret dilaksanakan gitu loh Mas. Jadi maksud aku yang aku pengen tekankan, kalau kita sudah memiliki awareness, memiliki komunitas, ayo nih kita sama-sama bangun, ayo kita sama-sama kerjakan untuk misalnya kita buat Indonesia itu lebih baik yang akan datang seperti itu. Pokoknya kita harus membangun suatu komunitas. Terima kasih banyak Mbak Kinkin atas pendapatnya. Mungkin ada satu lagi pertanyaan dalam topik renewable energy dan environmental awareness ini adalah apakah pelajaran seperti ini, renewable energy, energi terbarukan, harus diterapkan di perkuliahan walaupun seseorang tidak mengambil kelas tersebut? Silakan dimulai dari Mbak Kinkin. Kalau menurut aku pribadi itu sangat penting ya Mas. Misalnya teman-teman yang berkecimpung dalam dunia politik atau ekonomi. Karena dunia itu emang tidak terlepas dari kehidupan kita, daily life kita. Maka dari itu kayak tiap orang emang harus
memiliki sedikitnya basic gitu, basic pengetahuan tentang akan hal ini. Siapa tahu dari teman-teman misalnya yang mata kuliah lain atau spesifikasi kuliahnya berbeda, itu bisa mendapatkan insight dan bisa mendapatkan misalnya materi-materi baru atau kita bisa saling sharing seperti itu. Pokoknya menurut aku sih wajib buat semua mahasiswa. Terima kasih, I fully agree too, Mbak Kinkin. Silakan Mas Adli memberikan pendapat. Berkaca dengan kuliah saya dulu bahwa ada satu mata kuliah wajib yaitu pendidikan Pancasila. Kayaknya ini juga penting juga untuk dicanangkan di kuliah. Tapi gini, masalahnya adalah kuliah kita kan nggak semuanya melulu tentang energi ya. Ada orang yang mengambil teknik, ada orang yang mengambil akuntansi yang nggak relevan. Misalkan kuliah yang tata boga, misalnya kita nggak tahu. Kalau aku setuju kalau misalkan ini bisa dimasukkan dalam kurikulum, tapi kita harus lihat juga kuliahnya apa gitu. Jangan tiba-tiba semuanya dimasukin pengetahuannya. Jadi ada yang namanya adaptasi dari mata kuliah tersebut gitu. Pengetahuan basic is okay, bahwa ini seperti ini, terus supaya kita juga nanti punya awareness lebih tinggi. Karena kuliah kan kita mulai berkembang ya, kita mulai mikir ada solution, ada project, segala macam. Itu yang akan tumbuh kalau misalkan ini menjadi mata kuliah wajib. Tapi kita harus juga tahu bahwa tidak semua mata kuliah harus disamakan, begitu. Maksudnya kurikulumnya di mengenai tentang lingkungan. Kalau HI kita kan ini apa namanya make sense banget gitu loh, masuk banget di politik lingkungan global misalkan. Terus kemudian ada NGO, ada MNC segala macam. Kita belajar hal itu karena kita akan lebih kayak oh ya gini ya implikasinya, oh gini implementasinya ya gitu. Tapi kalau untuk mata kuliah yang tidak relevan, lebih baik diadaptasi bahwa sebatas menumbuhkan awareness. Satu mata kuliah itu kan 6 bulan, 1 semester gitu kan. Mungkin bisa. Tapi nggak harus 1 semester banget gitu. Kasihan juga kalau misalkan mereka butuh mata kuliah yang sebenarnya mendukung sesuai dengan jurusan mereka gitu loh. Terima kasih Mas Adli. Silakan dari Mas Febi memberikan pendapat, opini. Ya kalau aku hampir sependapat dengan Mas Adli bahwa ini nggak perlu wajib, tapi juga kadang juga harus ada ya bisa dikasihkan opsional course. Kayak saya pernah ambil di Cina ya, bahkan di kampus saya itu ada jurusan Master Environmental Economics, bahwa ternyata lingkungan itu atau isu-isu tentang lingkungan mempengaruhi terhadap ekonomi ya, kegiatan tentang ekonomi. Dulu bahkan ada studi tentang gimana dampak temperatur udara terhadap nilai kecerdasan suatu daerah atau uji kuat itu tentang Gaokao ya, tentang SNMPTN, tentang itu. Intinya adalah bisa dengan konsep bahwa ada bahkan ada satu kelas atau istilahnya ada satu mata pelajaran atau dalam mata pelajaran itu disisipkan satu katakanlah mungkin perekonomian Indonesia. Kan sekarang perlu disesuaikan perekonomian Indonesia nggak hanya melulu tentang makro mikro tapi gimana ekonomi di dalam subjudul ekonomi tersebut. Karena kan tetap juga seperti Mbak Kinkin bilang bahwa awareness itu penting, cuma kalau dipaksa itu juga mungkin susah, tapi disesuaikan dengan jurusan, mungkin dengan accounting, green accounting, gimana accountingnya ramah lingkungan, mungkin tentang green diplomasi dengan kalau HI, terus tentang teknik gimana teknik yang sustainability atau gitu, semacam seperti itu sih. Ada penyesuaian sih dalam materi-materi perkuliahan, mungkin dalam suatu subjek, terus disisipkan dengan istilahnya tentang subjek tentang lingkungan atau tentang global warming dan sebagainya. Itu aja sih. Terima kasih Mas Febi. Mungkin kalau dari saya itu, saya kan kalau lihat dari berita Indonesia kan, terkadang government of Indonesia kan atau beberapa BUMN atau dipikirkan itu profit over the health of the people, right? Misalnya hutan dibakar untuk kelapa sawit misalnya. Nah, di situ Mas Febi bisa memberikan opini atau pendapat mengenai ini? Iya, saya waktu itu pernah ngobrol sama salah satu CEO BUMN.
dia punya sub bisnis adalah kelapa sawit. Dia bilang, Pak, ini kan merusak lingkungan. Saya nggak peduli mau saya mau buka. Dia rencana waktu mau buka di daerah Sumatera Selatan, mau buka sekitar 15.000 hektar sawit ya. Itu dia nggak peduli karena kan mungkin agak riskan, agak miris kan. Karena BUMN itu adalah mindsetnya adalah ketika dia dituntut dengan renewable energy atau hal yang berbau lingkungan, tapi di satu sisi mereka juga dengan profit kan sebagai KPI. Nah, Betul. dia bilang, ya udah aku KPI-nya aku adalah aku ekspansi bisnis, aku nggak peduli itu dengan dia ngerusak lingkungan apa-apa, yang penting aku dapat profit. Itu sebenarnya yang seperti yang Mas Adli bilang tadi kan, kita masih berpikirnya jangka pendek, tapi mau gimana karena KPI-nya masih indikatornya adalah profit. Nah, saya agak melenceng ke Cina ya. Di Cina itu kan dulu terkenal kayak di daerah utara Cina kan dengan pollution ya. Itu sangat tinggi. Nah, saya pernah belajar dengan Chinese economy bahwa indikator kepala daerah itu untuk naik jabatan adalah sekarang seberapa tinggi tingkat polusinya. Ketika tingkat polusi itu di daerah sungai apa, ketika polusinya sangat tinggi, dia akan mempengaruhi karir politiknya. Berarti udah sejauh itu Cina merancang bahwa environment itu berpengaruh terhadap karir. Nah, kalau di Indonesia, flashback Indonesia itu masih jauh dari, selama saya ikutin isu tentang BUMN, isu tentang lingkungan itu belum menjadi concern. Masih concernnya adalah profit. Ketika profit, mereka juga harus tuntut gimana dia berbagi dividen, itu yang keuntungan mereka disetorkan negara. Jadi nggak mau mereka harus kerja, naikkan kinerja dengan ya masa bodoh dengan masa lingkungan. Itu sih yang saya Terima kasih banyak Mas Adli, Mbak Kinkin, Mas Feby atas pendapat dan opini mengenai topik renewable energy dan climate awareness. Fully agree with you all. Very informative. Kita tutup sesi renewable energy and climate change. Move on ke sesi kedua, yaitu tentang artificial intelligence. So, di zaman modern ini, artificial intelligence is, you can see in every device, in every electronic device, pasti ada artificial intelligence. Jadi, semakin teknologi semakin canggih itu, bahayanya teknologi bisa replace human labor. Nah, jadi yang labor yang bisa di replace oleh artificial intelligence itu berdampak kepada ekonomi, karena loss of jobs, loss of causes the rise in poverty. Nah, saya setuju semua mahasiswa Indonesia harus diminta untuk mempelajari kecerdasan buatan artificial intelligence, pembelajaran mesin, dan yang lain-lain, atau kursus basic programming sebagai bagian dari kursus mereka. Saya pikir ini sangat important karena in the future, selain dampak yang negatif yang saya sudah bicarakan, in the future, I think everything will be digitalized. So in the future kita harus menguasai skills dan untuk bisa misalnya kayak programming atau, karena itu sangat penting untuk future endeavors dan karir di masa depan. Silakan mas-mas dan mbak, setuju semua? Mas-mas dan ya udah. Oke, kalau kayak gitu kita mulai dengan Mbak Kinkin. Silakan memberi pendapat, opini mengenai statement artificial intelligence dan dampak di biomedics dan in the health industry. Bagaimana? Silakan, Mbak Kinkin. Terima kasih Mas Fermi. Saya sangat setuju banget dengan Mosi tadi yang mengatakan bahwa setiap mahasiswa itu kayak diwajibkan untuk mempelajari artificial intelligence. Karena dari kuliah saya dari S1 hingga sekarang yang saya masih on progress di kuliah master, itu saya sangat, bukan bergantung, tapi saya sangat membutuhkan yang namanya artificial intelligence. Karena saya akan membahas dalam sisi kacamata biomedis ya, karena saya berkecimpung dalam studi biomedis. Karena jadi di biomedis itu terbagi atas dua,
Yang pertama itu ada penelitian untuk lab kering istilahnya, dan ada juga penelitian untuk lab basah. Jadi kita itu di biomedis kayak jika yang lab basah misalnya itu untuk processing jaringan. Misalnya ada kita dapat seseorang pasien, terus kita harus mengambil jaringan tubuh pasien itu untuk kita identifikasi misalnya ini penyakit apa atau ini misalnya ini cancer atau ini hanya tumor segala macam. Jadi itu dalam sisi lab basah kita sangat membutuhkan yang namanya artificial intelligence misalnya untuk processing jaringan kayak pemotongan jaringan seperti itu. Kemudian yang kedua adalah lab kering. Dalam dunia biomedis misalnya lab kering itu kita ingin melakukan DNA sequencing. Jika kita ingin melakukan DNA sequencing, itu sangat membutuhkan yang namanya artificial intelligence dengan menggunakan alat, karena apabila kita lakukan dengan tangan kita, dengan tangan teknisi atau tangan laboran, itu sangat tinggi banget yang namanya tingkat human error. Jadi dalam dunia biomedis itu sangat diperlukan seperti itu, karena untuk menyamaratakan protokol, menyamaratakan hasil dan proses itu sangat membutuhkan mesin seperti itu. Kalau kita misalnya menggunakan laboran atau orang-orang sendiri yang kita mengerjakan prosesnya, itu takut misalnya waktu kita motong jaringan nih, ada jaringan yang satu yang tebal, ada jaringan yang tipis gitu. Jadi hasilnya nanti akan diprediksi tidak rata atau tidak sama. Jadi lebih baik memerlukan mesin yang sudah terstandardisasi, kemudian hasilnya bisa seragam kayak gitu. Dan untuk meminimalisir human error. Gitu Mas, kalau dari sisi biomedis. Terima kasih Mbak Kinkin, very informative. Thank you. Silakan Mas Adli dari segi HI. What is the role of artificial intelligence in the field of international relations? Ya, saya pernah bicara sama Pak Dino Patijalal waktu beliau ke Istanbul. Salah satu dia mengisi materi waktu itu di Istanbul dan saya wawancara untuk GNFI waktu itu. Salah satu yang dibicarakan adalah tentang automation, yang kedua tentang big data. Jadi dia sangat kayak terkagum sekali dengan bahwa kita ini sebenarnya terlambat gitu untuk tidak ngikutin teknologi. Kita ini sangat terlambat. Saya juga merasa sangat terlambat. Kalau misalkan dulu saya tahu soal basic programming, otomatis kayaknya saya udah bikin aplikasi yang bisa dijual misalkan kayak gitu. Nah, implikasinya dalam HI adalah satu hal yang ada studi dalam HI yaitu cyber security. Yang sekarang menjadi kayak, wah gila nih ternyata cyber security itu penting. What happens, contoh gampangnya kayak dengan kasusnya ada WikiLeaks, kemudian ada Edward Snowden, segala macam, bahwa security is an illusion. Kita nggak bakal tahu bahwa ternyata kita tuh nggak benar-benar 100% aman meskipun HP kita mati, misalkan data kita bisa dicolong, segala macam. Sekarang kan ada tuh data-data yang dicolong ya kan, di beberapa tempat yang kemarin sempat booming juga. Terus kemudian ada hal-hal kayak gini tuh sebenarnya kita nggak bakal bisa encounter kalau kita nggak paham, kita nggak belajar tentang teknologi, kita nggak belajar tentang programming, kita nggak belajar gimana cara defense-nya, segala macam, bikin backdoor atau segala macam. Saya nggak terlalu paham ya soal ini. Saya pernah bicara dengan kakak saya yang dia bekerja di bidang IT dan dia bilang bahwa ini teknologi itu berbahaya juga untuk manusia. Kenapa? Hampir semua pekerjaan bisa jadi akan digantikan oleh teknologi. Kenapa? Teknologi kayak robot misalkan segala macam itu kan jam terbang, misalnya jam kerjanya tuh lebih lama ketimbang manusia, lack of human error, kalau Mbak Kinkin bilang. Terus dia juga lebih tertata. Implikasinya apa? Banyak orang yang akan kehilangan pekerjaan. Kehilangan pekerjaan nantinya akan menyebabkan kemiskinan, poverty, kemudian kriminal, kan merebetnya selalu ke situ gitu loh. Nah, kalau misalkan awareness bahwa kita harus ngikutin teknologi, misalkan teknologi itu adalah
hal yang memudahkan kita untuk melakukan sesuatu. Ada 2 fungsi, yaitu security, ada satu lagi inovasi. Sesimpel itu gitu loh. Kalau misalkan kita tahu dari awal, dari saya kecil misalkan, kayak misalkan Yuma Suryanto yang umurnya belum nyampe 15 tahun bisa bikin aplikasi dalam hitungan jam, kayaknya itu akan lebih berguna untuk kita misalkan memudahkan ibu kita jualan atau mendata sesuatu segala macam. Nah, kalau misalkan sekarang ini tidak segera diterapkan, kita akan tertinggal. Cina itu maju banget, Amerika maju banget. Misalkan kayak di Jepang juga maju banget. Indonesia ini yang masih bagaimana caranya supaya anak kecil bisa berinovasi dengan teknologi. Itu. Makasih, Mas Adli. I also agree. Jadi dari segi HI juga kan kita membahas tentang security, atau artificial intelligence itu paling penting. Apalagi di dalam pas security itu sekarang ini kan zaman modern ini, cyber security itu paling penting. Thank you so much Mas Adli. Kita sekarang last but not least kita move ke Mas Feby Dwi Setianto mengenai dampak artificial intelligence in economy. Ya, sebelum bicara soal dampak, kita soal artificial intelligence kan semua basicnya adalah coding ya. Yeah. Kalau kita sebagai lulusan masa S1, terus kita S2, kemudian kita dikasih suruh coba buatkan saya rumus coding ini X. Ketika kalian nggak mengenal dari awal, itu susah banget, dan itu kejadian waktu di Cina. Saya disuruh buat project, tapi semua tentang all about coding. Saya sama teman saya, orang mahasiswa internasional, mengeluh ke dosen saya, Prof, saya nggak bisa coding. Dia bilang, ya udah kamu belajar sama mahasiswa kamu yang orang lokal S1. Kebetulan saya S2 dan teman sekelas saya ada orang S1 dan dia sangat cerdas banget soal coding artificial intelligence, dan ternyata rahasianya ada apa? Mereka belajar tentang coding itu sejak usia dini usia dengan SMP atau bahkan SD ya. Karena coding itu adalah basicnya adalah soal logik kan, soal matematika apa-apa. Ketika semua dalam dari bawah itu udah kuat, dia kedepannya juga enak, tinggal pengembangan aja. Nah, terlambat ketika kita sadar setelah waktu kuliah itu sangat butuh waktu, takes time banget. Jadi sebelum soal ekonomi adalah coding atau artificial intelligence yang ada big data atau sekarang ada blockchain itu harus dikenalkan dari usia dini, khususnya di usia anak-anak SD, mungkin SMP itu masuk jadi suatu pelajaran karena itu adalah harus sustain kan. Nah, kenapa saya bilang itu sangat penting ketika saat ini saya masuk di industri media. Nah, media saya kebetulan dia menggunakan artificial intelligence untuk salah satu teknologinya, yaitu dengan algoritma, dengan big data. Nah, persoalan yang terjadi adalah di industri kami, di media itu, permintaan startup tumbuh. Tapi ketika startup tumbuh, human resources di industri ini sangat terbatas. Jadinya sangat simpel adalah, katakanlah Mas Aldi lulusan HI dengan katakanlah Mas Ferdi, Mbak Kinkin lulusan seorang IT engineer dengan S1 yang sama tapi di beda jurusan, gajinya berbeda. Katakanlah di tempat saya seorang ilmu sosial digaji dengan 8 juta. Bahkan kalau dia punya kemampuan orang IT dengan punya kemampuan khusus, dia bisa digaji minimal fresh graduate itu 15 juta. Itu gapnya sangat besar karena market besar tapi supply-nya dikit. Itu. Tapi kemudian ketika di marketnya makin besar kalau di ekonomi, sedangkan suplai tenaga kerja minim, akhirnya mau nggak mau yang menguasai itu adalah tenaga kerja dari asing. Kalau India sangat kuat, China apalagi, China sangat-sangat besar banget. Maka itu muncullah perang dagang kan, salah satunya karena teknologi Cina sangat pesat banget, bahkan bisa hampir udah bisa mengalahkan US lah dengan teknologi Cina ya. Pertama dia meniru itu dilegalkan, kemudian dia mengembangkan sendiri. Itu bahwa pendidikan maksudnya dari sekolah dasar itu harus atau SMP minimal SMP udah diperkenalkan sejak dini. Kemudian ketika orang menguasai itu, kemudian lagi bahwa teknologi adalah untuk memudahkan seperti Mas Aldi bilang kan. Tapi ketika itu teknologi mudah, maka itu supaya kemudian saya juga sedikit kurang setuju bahwa dengan artificial intelligence ini atau dengan teknologi big data apa-apa, pekerjaan makin berkurang. Memang betul itu akan menjadi pesaing kita ke depan ya.
bukan lagi kita sama lulusan fresh graduate, tapi adalah artificial intelligence. Tapi dengan artificial intelligence, ada artikel di New York Times itu menunjukkan bahwa lahirnya teknologi bukan menghilangkan pekerjaan, tapi menciptakan pekerjaan-pekerjaan baru. Bahwa dengan supporting teknologi itu, bahkan kayak katakanlah Tokopedia, Bukalapak, atau Gojek, itu kan menggunakan teknologi itu kan. Tapi apakah pekerjaan hilang? Enggak juga kan, bahkan menciptakan pekerjaan-pekerjaan baru kan, kayak kan aplikatornya lah, atau mitra Gojeknya, atau pekerjaan-pekerjaan yang terkait dengan ekosistem itu. Jadi kembali lagi bahwa harus dikenalkan dari awal, ya, karena kalau tidak dikenalkan dari awal, kita akan tertinggal sama negara-negara lain. Jika Cina pasti sangat-sangat maju pesat banget, negara tetangga. Jika itu tertinggal, ya udah, nanti untuk urusan teknologi kita banyakkan impor tenaga aktif profesional sih, itu aja sih. Dari saya, Mas, artificial intelligence bisa replace jobs itu karena kan ada lebih mudah di replace dengan misalnya artificial intelligence karena lebih cepat. Kalau dengan human labor kan produksinya misalnya lebih lambat, terus lebih sedikit daripada artificial intelligence. Betul juga dari Mas juga pendapatnya bahwa dengan artificial intelligence membuka peluang untuk pekerjaan yang baru. Tapi dari sektor itu job-job yang tadinya human labor yang di-replace artificial intelligence dalam pabrik atau dalam institution atau dalam produksi itu kan pekerjaan human labornya kan harus di PHK atau apa kayak gitu. Menurut Mas Feby? Perubahan itu kan memang teknologi yang fungsinya adalah untuk menciptakan hal yang efisien kan. Efisien kan terkait dengan biaya. Ya, katakan PHK mungkin ada ya, maksudnya dengan otomatisasi itu pasti ada PHK karena kan efisiensi. Tapi mau nggak mau kita juga sebagai yang tenaga kerja juga harus mengikuti perkembangan itu kan. Nah, ketika kita telat menyesuaikan ya kita pasti tenggelam. Maka itu kan harus disiapkan sejak dini. Ketika ada otomatisasi itu muncul, ya kita udah siap. Karena kan dari pendidikan sejak awal aja kita udah siap juga kan. Mungkin ada pertanyaan juga untuk ketiga panelis itu bagaimana peran Indonesia di field of artificial intelligence and technology, gimana bisa kita reach that level sama dengan negara-negara sekitarnya yang lebih canggih dan lebih much more higher in terms of technology, more advanced. Gimana Indonesia bisa find ways in order to reach that level? Silakan dari Mas Adli. Gimana Indonesia bisa selevel dengan negara-negara Cina Betul. atau Amerika dalam hal teknologi? Nggak usah jauh-jauh dulu deh. Ini yang menjadi penting adalah infrastruktur dan teknologi dan internet aja belum semua bisa masuk gitu loh. Gimana kita bisa menciptakan hal itu? Itu jadi tersentralisasi dengan orang-orang yang di Jawa misalkan, orang-orang yang sudah terpapar dengan teknologi itu, jadi kayak dia bisa berkembang. Masalahnya adalah di Indonesia ini ada kita tuh timpang loh. Bahkan untuk infrastruktur, bahkan untuk internet deh. Sekarang kita kelas online aja lah. Itu masih banyak orang-orang yang susah gitu loh, ya kan, gara-gara pandemi ini. Nggak usah jauh-jauh. Kalau misalkan infrastrukturnya sudah mencakup orang-orang, misalkan Indonesia 80% lah orang-orang pedalaman bisa dapat, mereka bisa melek teknologi, karena aku percaya bahwa tidak ada orang yang bodoh gitu. Tidak ada orang yang bodoh. Orang bisa saja orang dari pelosok mana tiba-tiba dia melek dengan teknologi dan dia jadi advance dengan hal itu. Itu yang menjadi masalah kita sekarang adalah kita pengen keep up, tapi kita masih lack of resource juga gitu loh. Yang jadi masalah kan di situ. Teman saya ada yang di sini yang dia belajar coding secara otodidak. Teman satu kota saya, dan itu yang menjadi kayak kok bisa ya gitu loh. Ternyata kalau misalkan orang memang sudah terpapar dari awal tentang teknologi, awareness-nya sudah dapat, mereka bisa berkembang dengan sendirinya gitu loh. Kalau coding itu susahnya setengah mati. Kalau misalkan dulu aku suka matematika, mungkin aku belajar coding. Aku nggak suka matematika sama sekali gitu. Jadinya nggak belajar coding. Nah,
Gak usah jauh-jauh dulu untuk Indonesia kalau misalnya mau keep up. Karena Keep kita up ya. sekarang tersentral di kota-kota besar, orang-orang yang sudah punya dana, misalkan punya privilege untuk mendapatkan hal itu mereka bisa lebih berkembang. Tapi untuk orang-orang yang di pelosok mereka nggak bisa berkembang, otomatis kita akan tetap tertinggal gitu. Itu. PR kita terlalu banyak, Indonesia ini terlalu banyak. Betul. Terima kasih Mas Adli. Silakan Mbak Kikin untuk memberikan pendapat, opini. Di sini aku mau kasih 2 opini, langkah konkret gimana sih Indonesia, how Indonesia reach that level sama dengan negara-negara yang Mas Fermi katakan tadi. Menurut aku yang pertama, emang butuh banget peranan dari government. Misalnya dengan Dikti atau Kementerian Pendidikan itu kayak coba alokasikan sedikit lagi dana untuk gimana kita untuk melakukan suatu penelitian misalnya. Untuk bagaimana misalnya mahasiswa kayak ayo dong kita rakit misalnya mesin atau kita bangun sama-sama gimana robotik atau misalnya gitu. Terus menurut aku juga yang poin kedua itu kita bisa lakukan pelatihan-pelatihan untuk misalnya kalau di Indonesia belum ada yang memahami lebih lanjut mengenai programming, mungkin kita bisa lakukan penelitian, misalnya kita studi banding ke luar negeri. Kemudian dari pelajaran-pelajaran yang kita dapatkan, terus kita bawa lagi ilmunya ke Indonesia, kayak gitu. Menurut aku langkah konkretnya seperti itu, Mas. Yang pertama alokasi dana buat penelitian lebih lanjut, kemudian kita harus lakukan pelatihan-pelatihan. Saya setuju juga Mbak Kikin. Terima kasih. Dari Mas Febi, silakan. Ya, kalau aku sih konkret aja langsung ya. Karena kalau selevel mungkin butuh waktu. Tapi kalau untuk istilahnya untuk quick win ya, jangka pendek adalah kalau di India ada Mumbai ya, tech hub, istilahnya hub untuk teknologi. Kalau di Amerika ada Silicon Valley, kalau di Cina ada Shenzhen, ada berapa lokasi. Nah, kalau ingin cepat adalah Indonesia harus punya, katakanlah di Bandung, dia punya hub tech yang di sana kalau bisa ada integrasi antara kampus itu wajib karena sebagai talentnya adalah dunia usaha yang menggunakan itu dan government penting untuk memberikan stimulus karena kan untuk orang datang ke kota itu katakanlah ke Bandung itu kan katakanlah bule kan karena kan bule itu penting untuk transformasi mungkin ada atau fasilitas ada stimulus mungkin biaya hidup yang lebih murah atau sebagainya jadi pertama adalah kita harus buat namanya tech hub istilahnya untuk menstimulus, mengencourage ekosistem itu karena ekosistem itu penting banget untuk jangka pendek ya, jangka pendek. Itu aja sih. Terima kasih Mas Adli, Mbak Kikin, dan Mas Febi atas pendapat dan opininya mengenai artificial intelligence dan teknologi. Kita sesi kedua ini kita tutup. Kita move on to the next session adalah mengenai mahasiswa umumnya memikirkan masa depan Indonesia. Jadi Indonesia kebanyakan mahasiswa juga kan think day to day basis. Nah selain itu juga apalagi di luar negeri ini, like mahasiswa yang kuliah di luar negeri kan karena kenyamanan dan yang terus kehidupannya juga terjamin dari sisi health dan convenience itu kayak transportasi dan kehidupan juga sudah terjamin semua. It's very very convenient. Ini juga merupakan semua sebagai problem karena kan di Indonesia kan kadang-kadang serba susah kan proses untuk cari job, untuk apply for different organizations. Di sini karena kebanyakan mahasiswa yang kalau sudah dapat kerja di luar negeri kan tetap di luar negeri dan tidak mau kembali ke Indonesia. Di sini saya ini ingin membacakan statement. Haruskah siswa Indonesia pada umumnya memikirkan masa depan Indonesia dan menerapkan cara-cara untuk membantu
dan berkontribusi kembali ke negara asal mereka for the better of the future. Setuju lagi kelihatannya semuanya. Sip. Oke. Kita mulai dari Mas Feby. Silakan memberi pendapat dan Aku nggak opini. setuju. Oh, Aku nggak setuju. Nggak setuju. Maaf. Oke, sorry. Kurang minum nih. Moderatornya kurang minum. Nggak apa. Punten. Videonya Mas Febi. Sip. Oke. Silakan kita mulai dengan Mas dan Mbak yang setuju dulu. Silakan Mas Adil Aku memberikan. Nggak setuju. Aku tidak setuju. Oke. Silakan Mbak Kinkin memberikan pendapat, opini. Wah, aku sendiri nih yang setuju sebagai mahasiswa Indonesia. Ya, betul. Jadi kalau opini aku, kita semuanya dalam diri aku sendiri sih, kita harus memikirkan gimana ke depannya Indonesia. Kayak banyak sekali aku kayak baca-baca misalnya dari media sosial atau media-media lainnya yang mengatakan bahwa banyak banget keresahan dari tiap-tiap individu kayak gimana sih Indonesia kok gini-gini aja, gimana sih dari dulu kayaknya aku ngerasa Indonesia nggak berkembang segala macam. Nah dari situ dari keresahan-keresahan itu aku memikirkan sesuatu bahwa kayaknya kita sama-sama deh, kita sama-sama bangun gimana cara kita buat Indonesia lebih baik untuk masa depan atau gimana cara membuat Indonesia get the better future gitu. Jadi dengan statement dari Mas Fermi tadi yang mengatakan bahwa haruskah mahasiswa terkhususnya mungkin mahasiswa yang berkuliah di luar negeri untuk kembali ke Indonesia dan gimana caranya bikin Indonesia lebih baik di masa yang akan datang. Menurut aku sangat setuju karena ya masa depan Indonesia di tangan siapa lagi selain dengan kita sebagai young generation gitu. Jadi menurut aku sangat setuju Mas. Gimana caranya kita harus memikirkan hal itu. Sip. I also agree with you, Mbak Kinkin. So, nah mungkin di sini kita bisa buka sesi debat mungkin. Ya, Karena ada. aku penasaran dengan gimana pendapat mahasiswa yang di luar negeri. Silakan Mas Adil. Mas Febi dulu, Mas Febi. Kayaknya Mas Febi, oke. menarik nih Mas Febi. Silakan Mas Febi untuk memberikan pendapat kenapa Mas Febi tidak setuju dengan statement. Statementnya bisa diulang lagi ya, dipertegas lagi. Oh, saya bacakan lagi ya, Mas. Iya. Oke. Haruskah siswa Indonesia pada umumnya memikirkan masa depan Indonesia dan menerapkan cara-cara untuk membantu dan berkontribusi kembali ke negara Indonesia untuk for the better of the future of Indonesia? Menurut Mas Febi, silakan memberikan pendapat mengapa Mas Febi tidak setuju. Pertama dipisahkan jadi dua ya. Pertama harus memikirkan tentang Indonesia, kemudian katakanlah kalau mahasiswa Indonesia di luar negeri harus balik lagi ke Indonesia. Yang pertama soal memikirkan Indonesia, mungkin terlalu besar banget kita memikirkan Indonesia kan. Punten Mas Febi bisa turn out videonya. Oke. Siap. Kalau disuruh kita memikirkan Indonesia, mungkin hal suatu terlalu besar kan. Paling enggak, saya agak bingung ya tentang gimana mahasiswa disuruh belajar memikirkan Indonesia karena paling tidak kita dengan melakukan pekerjaan dengan lulus on time, terus berbuat dengan karya, katakanlah mahasiswa dengan membuat riset, terus membuat movement, itu adalah salah satu untuk dia berkontribusi. Tidak perlu dia berpikir, tapi itu kan ada semacam kayak dia aware, kalau lu mau berkontribusi silakan. Sepanjang lu nggak berbuat jahat crime, itu oke sih, tidak merugikan negara istilahnya. Yang kedua adalah kalau disuruh orang balik dan berkontribusi ke Indonesia, sebenarnya itu juga satu sisi oke harus berkontribusi balik ke Indonesia, katakanlah Mas Aldi atau aku kalau misal balik ke Indonesia saat itu,
Tapi ketika kita berada di luar negeri dan kita berkarya, itu juga sebagai bagian dari duta Indonesia di luar negeri kan. Katakan kita kerja di Silicon Valley atau di Microsoft atau sebagainya, dan kita membuat karya di sana, setelah oke, satu titik juga akan sadar, oh kayaknya kita memang harus balik, tapi tidak perlu dipaksa harus balik. Tapi paling nggak kita bisa menyerap ilmu di luar negeri dulu, kita bereksplorasi di luar negeri dan membawa harum bangsa Indonesia di luar negeri, itu juga sebagai bentuk karya juga orang Indonesia di luar negeri, dan tidak perlu harus balik juga. Bahkan bagus juga ketika dia membuat perusahaan di luar negeri besar, terus kemudian meng-hire orang-orang lulusan Indonesia yang hebat, ayo bekerja di perusahaan Indonesia yang di luar negeri. Itu aja sih. Kalau menurut dari Mas Feby misalnya kayak Bapak Insinyur B.J. Habibie Iya. yang berkuliah di luar negeri, tapi beliau kan ada keinginan dalam nasionalis juga kan, Iya. jadi ada jiwa untuk ingin berkontribusi balik untuk agar negara Indonesia lebih maju, misalnya dengan semua ilmu-ilmu yang dapat dari luar negeri. Apakah dari Mas Feby itu lebih baik? Kan kita kan udah menyerap banyak ilmu-ilmu dari luar negeri, terus kita bisa juga implementasi balik ke negara Indonesia, gitu. Menurut dari Mas Feby gimana? Ketika dia udah menyerap ilmu banyak, katakanlah kayak B.J. Habibie, tapi kemudian ketika balik, B.J. Habibie 2 kali ya, pas dia meniatnya kan waktu zaman Presiden Soekarno kan, kemudian baru terrealisasi pas zaman Soeharto. Nah, pas Soekarno itu kemudian karena programnya nggak siap, dia mau balik mau ngapain juga kan, ketika kamu orang pintar, terus kamu ngapain di Indonesia, ya mending keluar negeri, kita dihargain, kita berkembang, tetap membawa nama baik Indonesia. Nah, baiknya adalah semuanya jalan sih. Katakanlah LPDP mengirim orang-orang terbaik Indonesia ke luar negeri, silakan kamu mau bereksplorasi di sana, menyerap ilmunya, tapi di dalam negeri harus disiapkan dong. Maksudnya, katakanlah untuk menampung orang-orang pintar ini, maksudnya dia harus ada mainan, katakanlah dengan membuat tech hub itu, teknologi hub itu, terus membangun pusat-pusat industri yang kalau dia pulang, dia bisa diserap ini kan, kadang orang pintar juga harus realistis juga kan. Ketika balik ke Indonesia, itu semua uduhan main. Ketika aku di luar negeri dibayar 1,5 miliar, terus di Indonesia dibayar 10 juta, ya mending aku di luar negeri aja kan. Itu realistis kok. Itu realistis aja sih sebenarnya. Saya juga ngerti juga dari segi kenapa kebanyakan mahasiswa juga kerja di luar negeri, karena kan belum tentu di Indonesia juga dapat ada resources-nya kan untuk diterapkan apa yang mereka pelajari ilmu di luar kan, kalau balik ke Indonesia juga. Harus dibangun ekosistemnya sih, ekosistem katakanlah. Kalau sekarang mungkin teknologi udah oke ya, mungkin dengan adanya startup Gojek, Traveloka, orang-orang pintar di bidang teknologi IT, mereka dengan gajinya sekarang sangat-sangat oke sih. Maksudnya karena aku tahu juga, bahkan kita defisit tenaga IT ya, makanya banyak dari tenaga IT dari India dan sebagainya. Tapi kalau misal kayak bioteknologi apa sebagainya, mungkin mereka lebih oke di Jepang atau di China, atau mungkin industri pesawat dulu sebenarnya udah oke ya. Kita udah bangun PTDI ya. Tapi kan banyak orang-orang Indonesia yang pintar yang disekolahkan Habibie terus balik lagi, maksudnya karena pasang kontrak kan, dia mengembangkan, tapi ketika industrinya itu mati, mereka pada lari ke Boeing, ke Airbus, atau ke NASA sebagainya. Ya. Terima kasih Mas Feby. Mungkin dari sekarang kita move ke Mas Adil. Kenapa Mas Adil tidak setuju dengan statement? Ya, waktu ngomongin tentang kita harus kembali ke Indonesia, kayaknya aku sama Mas Feby berpikir hal yang sama ini. Jadi loh ya tidak setuju juga. Kenapa hal itu? Mungkin gini, kamu nggak tahu di Mas Feby di sana ada ini nggak penyuluhan bela negara? Kalau di sini waktu aku awal masuk tahun 2017 ada penyuluhan bela negara. Salah satunya adalah bela negara itu segala hal yang tidak merugikan negara. Misalkan kita belajar dengan baik di Turki atau di Cina misalkan, itu juga termasuk bela negara. Jadi kalau misalkan untuk berbicara kontribusi, ada 2 tokoh yang statementnya menurut aku make sense. Pertama adalah Pak Dino Patijalal.
Waktu itu kita pernah ada kisruh di Twitter ya kan, soal Awardi LPDP yang dia nggak pulang ke Indonesia malah berkarya di luar. Itu kan sempat heboh. Waktu itu pikiran saya adalah karena saya bukan Awardi LPDP ya. Saya awardinya kan pemerintah beasiswa Turki. Gue mikirnya adalah apakah gue harus balik nih ke Indonesia untuk mengembangkan atau berkontribusi lah untuk Indonesia. Tapi pada akhirnya ketika ngobrol sama Pak Dino Patijalal, ada satu hal yang dia bilang bahwa gini, berkontribusi itu tidak perlu kembali ke Indonesia. Paham? Di luar negeri kita juga bisa berkontribusi untuk Indonesia. Kayak yang dibilang Mas Feby tadi benar, kalau misalnya kita bekerja di sini dengan baik, terus kita mendirikan something, tapi anchor-nya ada di Indonesia, kita meng-hire orang Indonesia, itu jauh lebih bagus. Permasalahan kita adalah di Indonesia ketika kita balik, itu juga bingung. Banyak orang yang lulusan luar negeri bingung di Indonesia mau kerja apa nih. Belum lagi soal gaji, karena kita butuh makan, kita butuh hidup. Orang yang tidak tahu akan bilang bahwa lu nggak nasionalis, katanya gitu. Nggak juga, gitu loh. Karena kita juga harus realistis bahwa kita juga butuh hidup di Indonesia. Kalau misalkan sama yang dibilang Mas Febi, kalau misalnya saya digaji di luar negeri lebih banyak dibanding di dalam negeri, saya lebih milih di luar negeri. Karena apa? Hidup saya lebih terjamin, saya bisa berkarya misalkan, kita bisa berbuat sesuatu untuk Indonesia setidaknya sedikit kayak gitu. Nah, Najwa Shihab waktu awal pandemi waktu itu pernah ada sesi dengan KBRI dan kita ikut waktu itu, dia pernah bilang gini, kalau ada kesempatan untuk berkarya di luar negeri, bekerja di luar negeri setelah lulus dari misalkan kita beasiswa atau misalnya kita studi di luar negeri, gunakan itu. Gunakan itu, himpun sebanyak-banyaknya networking, himpun sebanyak-banyaknya ilmu, kemudian nanti ada saatnya kamu bisa membuka sesuatu untuk Indonesia. Kan susah kalau misalkan kita networknya masih sedikit, ilmunya masih sedikit, orang kan terlalu apa ya namanya exaggerated untuk orang-orang yang awalnya wah pinter, wah lu harusnya membuka lapangan kerja gitu loh. Apa namanya, to be honest ya, saya mungkin salah satu awardi yang tidak pinter gitu, berarti terusan bodoh gitu loh. Nggak tiba-tiba langsung pulang ke Indonesia membuka lapangan kerja, susah gitu. Karena ya iklimnya gitu loh. Kontribusi tidak harus ada tidak harus selalu apa namanya berada di Indonesia, di luar negeri pun bisa. Terus kemudian berbicara tentang kontribusi, ada satu karena saya ada satu orang yang menginspirasi saya bahwa yang namanya kontribusi itu apapun yang bisa kita lakukan walaupun sedikit. Foundernya Good News from Indonesia, Mas Ari, dia kerja waktu itu di US Embassy yang di Surabaya. Terus kemudian dia udah keliling di Amerika juga. Ada satu, dia bilang bahwa gue pengen apa ya? Dia bilang gue malas dengan berita-berita negatif tentang Indonesia karena Indonesia layak diperjuangkan. Akhirnya dia bikin yang namanya Good News from Indonesia, dari hal kecil, dari Twitter, kemudian blog, kemudian sekarang website, sekarang jadi lumayan besar dan dikenal. Kontribusi itu apa yang bisa kita lakukan dimanapun itu gitu untuk Indonesia. Kayak misalkan kita di luar negeri ada acara, kalau di Turki ada namanya Orangibulus Mase, itu negara-negara akan pelajar-pelajar dari seluruh negara yang ada di Turki akan berkumpul di kotanya masing-masing. Misalkan saya di Konya ada mahasiswa Kazakhstan segala macam, kita akan menampilkan tarian Indonesia, itu juga kontribusi. Pekerjaan kita di luar negeri juga kontribusi. Kita tidak membebani negara gitu loh. Istilahnya gitu. Karena kalau misalkan kita bisa berkarya di luar negeri, ya berkaryalah di luar negeri. Kalau misalkan kita bisa kembali ke Indonesia dan yakin untuk bisa berkontribusi untuk Indonesia, ya lakukanlah. Maksudnya jangan sampai, kecuali ada ikatan dinas, ada kontraknya, itu jangan dipaksa sekali gitu. Betul. Terima kasih Mas Adil. Mungkin sekarang kita bisa membuka sesi debat. Jadi yang setuju dan yang tidak setuju bisa question one another dan bisa memberikan pendapat, opini. Silakan. Jadi semua panelis bisa unmute. Apa nih? Ini sistemnya kayak MUN, bisa nanya ke
panelis satu lagi, jadi saling question one another. Silakan. Aku pengen bertanya gini, kalau misalkan kita ternyata yang udah kuliah di luar negeri terus kemudian di Indonesia tidak mendapat pekerjaan sesuai dengan bidang misalkan, kan banyak tuh yang kayak gitu. Dan kemudian hidup kita kayak tidak sesejahtera waktu kita beasiswa misalkan. Apa yang bisa kita lakukan gitu loh? Karena kan ya gimana, misalkan LPDB udah ngeluarin duit banyak, tapi lulusannya menjadi ada lulusan, aku nggak bilang bahwa lulusan LPDB jelek ya, tapi ada lulusan yang bahkan di Indonesia sulit untuk mendapatkan pekerjaan. What can you do gitu loh? Itu kan menyangkut hakmu untuk hidup, untuk makan, untuk berkarya. Kan itu yang jadi masalah di Indonesia kan. Betul. Gimana Mbak Kinkin, Mas Femi, Mas Febi? Ya, untuk jawaban itu kan kadang lulusan luar negeri oke untuk first impression sih. Tapi kemudian adalah ketika perusahaan besar adalah kamu bisa apa? Itu pertanyaan simpel ya. Ketika tantangan berikutnya adalah banyak orang untuk nyari S2 itu keluar negeri hanya sebatas untuk pelarian karena dia S1-nya nggak dapat kerja. Kemudian dia apply S2. Nah, itu adalah salah satu kelemahan, karena menurut saya itu lemah banget, karena ketika mereka S1 kemudian lanjut S2, ada satu sisi bahwa ketika mereka lulus, kemudian dia lulusan dari katakanlah Birmingham atau Harvard atau sebagainya, dia balik ke Indonesia, ekspektasinya adalah mereka, saya harus digaji gede karena saya lulusan Harvard. Terus kemudian ditanya job hire, kamu bisa apa? Itu pertanyaan simpel kan, kamu bisa apa? Di samping adalah kemudian adalah kedua adalah kita lulusannya adalah market sekarang butuhnya apa kemudian ya. Kalau di Indonesia adalah marketnya adalah sekarang teknologi lagi becoming e-commerce lagi tumbuh, tapi basicnya adalah IT. Kemudian dia hanya lulusan seorang mungkin psikologi atau ilmu-ilmu yang sekarang di market di Indonesia aja itu bisa dipenuhi dengan lulusan lokal. Itu juga kadang, tapi dia ekspektasi aku harus digaji 2 kali lipat atau 3 kali lipat dari lulusan lokal. Itu mungkin yang jadi gap, karena kan itu normal ketika kita dari luar negeri terus bawa pulang ke Indonesia adalah wah saya adalah lulusan luar negeri tapi kemudian saya nggak punya apa gitu. Jadi mungkin challenge-nya adalah ketika ke depan itu adalah mungkin khususnya dikhususkan untuk yang beasiswa ya, kalau bayar sendiri itu terserah mereka, bahwa ketika kamu mau S2 atau apply S2 kamu harus jelas karir path-mu mau jadi apa. Kamu mau jadi peneliti, oke, kamu lanjut S1 S2. Kalau kamu seorang profesional, karirmu menjadi seorang engineer atau sebagainya, kamu harus punya working experience. Working experience itu penting banget sih. Karena kan ketika lulus S1, S2, ketika dia punya working experience, aku yakin dia langsung cepat dapat kerjaan karena dia punya working experience, dan kemudian kan networking waktu dia kerja itu juga udah terbentuk. Ketika dia lulus luar negeri, dia mengembangkan ilmu tersebut, dia dapat experience baru tentang skill baru atau apa. Kita balik ke Indonesia ataupun dia tidak balik ke Indonesia, ilmunya berkembang. Itu aja sih. Mungkin permasalahannya adalah ketika balik ke Indonesia yang jadi permasalahan seperti yang Mas Adli bilang itu adalah orang yang asumsi saya, hipotesis saya adalah itu yang dia tidak punya working experience, terus jurusannya adalah jurusan yang umum general, ya balik ke Indonesia ya saya sebagai katakanlah seorang CEO perusahaan startup, oke, kamu lulusan Harvard, kamu bisa apa untuk saya? Apa kontribusi kamu? Terus kamu show me your work. Simple sih sebenarnya itu aja sih. Betul. Itu yang terjadi. Banyak yang kayak gitu soalnya. Iya. Dari Mbak Kikin? Kalau aku bisa menambahkan sedikit, sebelumnya terima kasih banget buat Mas Febi dan Mas Adli dapat insight baru nih dari mahasiswa lulusan luar negeri nih. Jadi dapat aku katakan bahwa emang sih pemikiran kita saat ini hanya terfokus ke money atau pendapatan. Misalnya kita udah lulus nih, terus kita nge-apply pekerjaan. Yang kita pikirkan juga saya tidak menafikan bahwa unsur gaji atau money itu sangat berpengaruh kan dengan kita. Misalnya kalau kita digaji lebih besar di luar negeri dibandingkan dengan di Indonesia, pasti kita lebih tertarik untuk ya udah deh gue kerja di luar negeri aja gitu kan. Tapi menurut aku
untuk beberapa orang yang idealis untuk kembali ke Indonesia, untuk membangun Indonesia dengan terjun langsung ke Indonesia, itu juga suatu hal yang baik sih menurut aku. Terus dan juga aku juga setuju banget dengan pendapat Mas Feby yang mengatakan bahwa mungkin teman-teman yang lulusan luar negeri yang jurusannya terlalu general, emang kalau untuk nge-apply pekerjaan di Indonesia itu mungkin terlalu umum ya, dan belum terlalu spesifik untuk mendapatkan pekerjaannya. Namun mungkin aku mau nanya lagi nih, sebelumnya dengan teman-teman yang kuliah ke luar negeri, apakah sebelumnya untuk menempuh pendidikan ke luar negeri itu, apakah teman-teman semua sudah kayak memikirkan di kedepannya, apakah jurusan aku sudah siap menampung di Indonesia itu sudah siap ada gitu resources atau ekosistem yang bisa linear dengan jurusan yang aku pilih ke luar negeri, atau gimana ya sebelumnya? Aku mau nanya. Silakan dari Mas Adil. Ya, kalau aku sih sebenarnya waktu itu idealisku adalah I want to be an educator for Indonesia, karena kan nulis di Good News from Indonesia kan hal-hal yang berbau normatif lah, kayak Indonesia ini patut untuk dibanggakan segala macam. Istilahnya adalah menumbuhkan bagaimana anak muda tidak skeptis dengan Indonesia, dan itu yang menjadi sampai sekarang pun masih bahwa Indonesia itu layak diperjuangkan. Tapi di sisi lain aku juga mikir bahwa aku harus next place. Makanya dari itu selama aku kuliah, aku tidak akan gini loh. Aku kuliah S1 HI, S2 HI. Belum tentu aku akan jadi dosen, belum tentu aku jadi public analyst. Maka dari itu untuk sekarang aku lagi establishing my business sendiri di Semarang. Gitu. Jadi pada waktu balik ke Indonesia nanti aku tidak terlalu bergantung dengan government, misalkan lowongan pekerjaan, CPNS segala macam. Di sisi lain aku tetap bisa berkarya untuk Indonesia. Nah, masalahnya adalah orang yang terlalu bergantung dengan lowongan-lowongan yang ada gitu loh. Kalau aku mungkin beruntung bahwa ada teman-temanku yang membantu aku untuk establishing itu. Tapi kalau misalkan yang gue pulang ke Indonesia, gue pengen jadi PNS, tapi ternyata PNS tutup 2 tahun misalkan kayak gitu. Itu kan yang menjadi permasalahan juga gitu, ya kan? Gitu. Belum lagi kalau misalnya kita berkontribusi di Indonesia, ternyata iklimnya, kulturnya, politiknya, misalkan itu tidak support kita, malah menjatuhkan kita. Itu kan yang terjadi kalau misalkan kita punya ide, terus kemudian nggak bisa nih, wah mau kerja sama government misalkan, dientahkan aja misalkan, proposal kita tidak dibaca. Itu yang menjadi masalah kalau misalkan kita misalkan mau berkontribusi di Indonesia dengan idealis kita, gue pengen kayak gini, tapi masalahnya kultur di Indonesia ada juga yang mendukung, ada yang tidak mendukung, kayak gitu. Kalau dari saya ada pertanyaan untuk 3 panelis. Menurut dari Mas dan Mbak, ilmu social entrepreneurship penting tidak, dan is it very important when you want to go back to Indonesia? Silakan dari Mas Feby. Kalau ilmu sih penting, cuma yang penting adalah praktikal sih. Praktikal, ya. Praktikal itu penting banget. Mungkin dengan adanya pandemi ini, orang nggak mau lulusan baru itu akan berpikir untuk menjadi socialpreneur, misalnya untuk menjadi entrepreneur. Karena apa? Bu Sri Mulyani bilang akan ada moratorium PNS hingga 5 tahun ke depan, tahun 2024. Karena kan mau nggak mau orang, pekerjaan yang aman adalah saat ini, ada mindset-nya adalah menjadi CPNS itu normal sih. Menjadi seorang untuk dapat pekerjaan yang stable itu normal. Itu kita nggak bisa nyalain. Tapi dengan by system itu, dengan jadi mau nggak mau orang harus menjadi social entrepreneur kan. Ya oke lah, kita ada pelajaran itu penting. Tapi paling nggak saya flashback lagi ke ini, di China itu bertumbuh socialpreneur-nya sangat tinggi. Itu namanya adalah dia dikembangkan di Tsinghua University di Beijing. Dia membuat hub untuk untuk talent entrepreneur mereka. Pemerintah mengasihkan project atau swasta mengasihkan pendanaan funding untuk ide-ide bisnis dikembangkan
Jadi semacam saya punya ide, kadang kan kelemahannya mahasiswa adalah punya ide, tapi gimana mengeksekusi. Meskipun di Indonesia juga banyak sih program project-project, cuma gimana project itu biar jadi sustainable. Salah satu project yang besar itu menjadi mendunia itu adalah, pernah dengar bike sharing nggak yang di Cina atau OVO Bike? Yang Baik ya. sampai sekarang mengglobal itu semua berawal dari mahasiswa, dia dikembangkan di kampus Tsinghua, besar, meskipun endingnya sekarang menjadi gulung tikar, ya itu terlepas dari bisnis model, tapi paling enggak tetap environment harus ada diciptakan lingkungan sih untuk menjadi orang terpaksa bukan terpaksa sih, untuk terpacu untuk menjadi entrepreneur. Kemudian kayaknya sekarang anak-anak milenial, saya ngamatin observe itu khususnya di kota Jakarta ini, mereka ter-encourage sekarang untuk menjadi businessman ya. Mereka mungkin malas untuk menjadi CPNS apa-apa, tapi saya rata-rata, kamu menjadi PNS atau enggak rata-rata, tapi yang masih banyak ingin menjadi, tapi mungkin bisa dikoreksi pernyataan saya, karena ini baru hipotesis, banyaknya yang lulusan daerah bahwa saya lulus, saya ingin menjadi PNS, itu banyakkan PNS-PNS di pusat itu rata-rata mungkin besar-besar dari daerah ya, yang dari Jakarta itu tidak banyak, mungkin karena di Jakarta itu lowongan pekerjaannya juga banyak ya, swasta juga menjanjikan sebagainya. Jadi ya palingnya di ekosistem juga penting sih. Dan saya kembali lagi, kalau lowongan PNS itu nggak ada selama program, kayaknya orang yang menjadi pengusaha mungkin akan lebih banyak sih. Itu aja. Bisa jadi. Silakan Mas Adli. Terima kasih Mas Feby untuk memberikan pendapat mengenai social entrepreneurship. Aku setuju dengan Mas Feby tadi. Bener. Oke. Kalau PNS nggak ada, lawan PNS nggak ada, kayaknya orang terpaksa untuk jadi pengusaha. Betul. Iya. Dari Mbak Kinkin? Iya ya. Kalau sekarang itu sepertinya PNS sentris gitu loh, Mas. Kayak PNS itu emang sudah aman, titik aman pekerjaan gitu ya. Karena ada tunjangan segala macam dan masa tua gitu kan sudah terjamin. Tapi menurut aku, kalau untuk masalah socio entrepreneur, mungkin basic knowledge-nya itu sangat perlu sih, karena selain misalnya untuk membangun bisnis, kita dari basic knowledge dari socio entrepreneur itu juga kita bisa belajar membangun link kepada organisasi atau kepada teman-teman. Jadi menurut aku basic knowledge-nya itu penting. Tapi untuk penerapannya, apakah kita akan menjadi social entrepreneurship sebagai orang yang menjalankan social entrepreneur, itu bergantung dengan mungkin passion masing-masing gitu. Kalau basic knowledge-nya, aku setuju sangat baik untuk kita pelajari sama-sama. Oke. Mantap responnya dari Mas Adil, Mbak Kinkin, dan Mas Feby. Terima kasih. Very beneficial for us all students yang masih studi. Terima kasih lagi. So we close this third session. Jadi, ini topik yang paling relevan sekali di zaman sekarang, apalagi zaman pandemi ini. Karena COVID-19 pandemic, all institutions and schools and university classes are held online, for the safety of the students, the workers, and people and all. Nah, statementnya adalah menurut Mas dan Mbak ini sesuai sistem yang sama, jadi yang setuju bisa turn on videonya dan yang tidak setuju bisa turn off. Ini statementnya adalah saya setuju bahwa sekolah dan institusi yang lain yang lebih tinggi, perguruan tinggi dan universitas harus dibuka kembali secara virtual. Silakan Mas dan Mbak semua setuju semua? Dilema sih, kalau dilema gimana? Setengah tutup, setengah enggak. Setengah-setengah. Jadi Mbak dan Mas bisa memberikan pendapat dua-duanya. Jadi mungkin mulai dari Mas. Nggak setuju? Oke. Maksudnya after pandemic itu kita masih virtual? Iya, post pandemic. Jadi yang kita sekarang ini, apa lebih baik kita mengadakan kelas-kelas virtual atau kita
diharuskan untuk masuk ke dalam kampus atau ke dalam pekerjaan di institusi misalnya. Ini kan Oke. sekarang kan di Indonesia kan masih tetap casesnya tuh masih tetap on the rise ya. Mbak dan Mas ini setuju tidak? Apakah institusi pekerjaan dan kelas-kelas online untuk sekolah dan pelajar mahasiswa universitas itu tetap virtual atau diharuskan untuk masuk misalnya? Silahkan mulai dari Mbak Kinkin. Sebenarnya benar sih kata Mas Adli, agak dilema gitu. Kalau Iya. aku sendiri yang kuliah di biomedik itu sedikit keteteran Mas kalau kuliahnya virtual. Ini saya jujur aja ya. Soalnya kan kita kuliahnya itu berbasis lab. Jadi mau nggak mau emang harus terjun ke lab. Dan itu nggak bisa dong kita lakukan secara virtual. Kayak misalnya kita mau praktikum nih. Kita nggak bisa hanya dengan menonton video atau bagaimana. Kita harus terjun ke lab. Maka dari itu kalau dengan statement itu, aku sebenarnya kurang setuju deh kalau misalnya after pandemic itu kita masih melakukan kelas secara virtual. Namun aku ngelihat dari sisi kacamata dengan misalnya mata kuliah yang lain, mata kuliah yang bisa melewati online itu kalau misalnya masih bisa dilakukan, ya kenapa tidak juga kan? Karena untuk menghemat misalnya cost atau apa, kita juga bisa kerja dari rumah, itu tidak apa-apa juga sih. Tapi untuk case yang kalau misalnya mahasiswa butuh ke lab, itu menurut aku emang harus kuliahnya offline. Oke. Terima kasih Mbak Kikin. Oke. Silakan Mas Febi, karena Mas Febi juga ada limitation waktu ya. Silakan untuk memberi pendapat di. Iya, kalau dibuat online sih aku setuju banget sih. Kalau aku boleh nggak perspektifku sebagai dunia kerja aja ya? Boleh. Karena segini, untuk after pandemic online sih oke, karena aku berkaca sekarang saat ini aku masih dari bulan Maret sampai sekarang aku masih kerja dari rumah sih. Tapi performa kinerja malah dibilang performa untuk kinerja kita malah lebih tinggi loh. Kreativitas apapun tetap tinggi. Cuma satu titik adalah paling ini kembali lagi soal ada studi bahwa bilang performance work from home itu meningkat, yes, tapi suatu titik mereka akan jenuh karena kita butuh untuk berinteraksi kan. Tapi kalau sekarang kan tidak mungkin untuk berinteraksi. Paling enggak kita tetap nanti ke depan ketika post pandemic tetap ada sekali-kali pekerjaan yang offline, kita sekali ketemu redaksi itu untuk tertentu aja. Tapi karena sekarang dengan sistem yang selama 2 bulan ini kita trial, ternyata segala pekerjaan itu semua bisa dilakukan dengan online, apalagi aku bekerja di bidang digital. Kalau Mbak Kikin mungkin susah kalau praktikum, lab, riset itu kan nggak bisa. Mungkin solusinya adalah dengan pembatasan jumlah orang dengan standar protokol yang sangat ketat, itu mungkin aja. Kalau di aku online oke aja sih, cuma yang nggak bisa itu kayak misal kita ada event online, offline ya, dengan aktif sama kayak kita buat event itu bisa harus datang ke lokasi untuk tim tertentu. Tapi kayak sekarang sebagai jurnalis katakanlah ada press conference atau apapun sekarang banyak kan virtual semua, dan itu oke-oke aja sih mendapatkan informasi, oke-oke aja. Kemudian ketika online ini juga di samping satu kita juga bisa menghemat biaya banget sih, moving itu kita bisa ongkos transportasi kita pangkas, kemudian adalah ongkos di waktu, apalagi kita tinggal di Jakarta yang trafficnya sangat buruk, itu juga kita bisa mengurangi stres dengan kita bisa kerja dari rumah. Tapi untuk sometimes setelah pandemik mungkin seminggu sekali kita ke kantor nggak apa-apa lah, untuk sekali-kali kita bertemu orang sih seperti untuk lebih kepada psikologis. Itu aja sih. Terima kasih Mas Febi. Silakan dari Mas Adil. Iya, kalau aku sebenarnya merindukan kuliah tidak virtual sih. Karena gini, karena aku sedang tesis ya, relate aja. Nah, dosenku tuh tipe orang yang nggak bisa yang namanya online. Dia kan kalau online kan ada revisi. Kalau misalkan Mas Febi kan pasti ngerevisinya di sebelah kanan, komen segala macam. Dosenku tuh pasti dia sangat detail cara-cara segala macam. Jadi selalu menjelaskan. Nah, ketika kita sedang masa pandemi ini, dia tuh akan sangat sulit untuk dihubungi. Kayak dia nggak bisa nih, kita harus ketemu. Tapi masalahnya waktu itu kita ada lockdown,
dosenku di Ankara, aku di Konya, jadi dia nggak bisa datang. Yang aku kangen adalah bisa mungkin nanti post pandemic mix gitu loh, ada yang online, ada yang offline. Tapi masalahnya yang sekarang adalah kalau kuliah secara virtual itu banyak banget yang komplain karena tidak semuanya bisa disalurkan, ya kan? Tidak bisa kayak di kelas ilustrasinya seperti ini, dosen menjelaskannya seperti ini lebih masuk gitu. Ada juga yang komplain bahwa justru karena virtual ini tugas kok banyaknya setengah mati gitu. Ya, mau gimana lagi gitu. Kalau aku lebih merindukan ke normal, keadaan normal, bukan new normal ya. Keadaan normal yang dulu kalau misalkan ketemu orang, terus kemudian kuliah ketemu dosen, diskusi langsung ketemu dosen, conference misalkan datang langsung segala macam, karena ada touch yang secara psikologis itu tidak bisa didapat dengan virtual gitu. Jujur aja seperti itu. Tapi sekarang karena pandemi kita terbuka dengan option baru kayak misalkan ada ASEAN meeting, UN meeting, karena teman saya ada yang kerja sebagai tenaga ahli di DPR, everything is online. Dan itu bisa dilakukan tanpa harus ada perjalanan dinas yang terlalu memakan dana terlalu banyak gitu. Ternyata juga bisa menjadi opsi. Kalau aku dilemanya di situ. Di satu sisi virtual juga ada benefitnya, di satu sisi ada hal-hal yang tidak bisa digantikan secara virtual. Kalau aku kayak gitu. Oke. Sip. Mantap, terima kasih banyak Mas Adil, Mbak Kinkin, dan Mas Feby atas mencerahkan dengan pendapat-pendapat dan opini. Really big thank you for all the insights and all the very inspiring and informative opinion and information. And sebelum kita tutup sesi breakout session ini, mungkin kita untuk mengenang memori kita bisa bikin bisa foto bareng. Jadi Mbak dan Mas, kita bisa foto sesi bareng. Seneng banget bisa diundang ke acara ini. Once again, big thank you, Mas Adil, Mbak Kinkin, Mas Feby. We really do appreciate your insights, all your opinion and your information. Thank you. Thank you, Dadah. Sekian dari saya. Mohon maaf kalau apabila saya ada bicara yang salah atau apa. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Take care everybody. Insyaallah sampai acara in the future ke depan.